people come to him, come to the way of Sultan al-Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one in divine presence, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saudara-saudariku yang mencintai, hadapkan tawajuh hatimu kehadirat Rasulullah. Berikut kasidah yang kita tarik tadi untuk makin lebih menghidupkan hati kita kehadirat Rasulullah. Dengan wasilah manusia Muhammad Isam Kabbani ini, perjalanan kita kepada Rasulullah mudah-mudahan makin signifikan sejak di akhir tahun 1437 Hijriah ini untuk memasuki tahun yang kedua. Kita mendapat keberuntungan yang Masya Allah dengan hadirnya Maulana Syekh Muhammad Isam Kabbani di sini ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Saidi, permission to talk. They asked me to introduce them, Saidi. Basically, Saidi, Syekh Mustafa just was invited to Karawang by Ustadz Tubagus bin Ibnu Mahdi. He was invited to by Syekh Komar, Habib Komar actually that time. Habib Ali Kamar. So alhamdulillah at that time there is a maulid that Syekh Mustafa was invited and brought by Habib Komar, and then since then Ustadz Tubagus asked to take bay'ah. His location is Karawang, is near Habib Alwi, but is a little bit farther, Sayyidi. Most of them are the member from the community, the young people. Stand up. Mana yang dari Karawang berdiri. Ya, sama ibu-ibunya berdiri, yang dari Karawang tadi. So, ya, tuh duduk lagi. So now every Thursday night they have a zikir attending by about 1,000 jemaah people already. But now it's only they come, some of them by bus come here to see you, to get your blessing. Insyaallah Tubagus Ibnu Mahdi will having your guidance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi hadana lil-islami wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Lillahi alladhi karramana wa sharrafana wa nawwarna bi nuri Muhammadin alayhi afdalus salatu wassalam. Ya ibadallah, أيها المخلصون من أمة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah that Allah subhanahu wa ta'ala, as Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in many ahadith, that ta'allamu al-ilma wa 'allimuh, learn knowledge and teach it. And Prophet recommended his Sahaba to learn the languages of other people, because if you know the language of other people, you can address everyone.
So Allah gave us, beside the Arabic language, to speak in English, some Turkish, some French. Alhamdulillah, that's 4 or 5 languages that we can address people. I have on both sides of me Sheikh Mustafa, he is Waliullah. Sheikh Jibril, he is Waliullah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita seluruhnya umat Islam, yang telah menjaga kita dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucapkan salam dan menyampaikan barokah kepada kita semua yang berada di tempat yang baik ini, di hari yang baik, Maulana Syekh Hisham Kabani melanjutkan bahwa betapa penting, betapa utamanya kita semua sebagai umatnya Rasulullah SAW untuk menggapai ilmu, untuk menuntut ilmu, memberikan manfaat kepada orang banyak. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Sayyidina Muhammad SAW selalu memberikan nasihat-nasihat untuk kita semua menuntut ilmu. Ilmu dapat membedakan orang-orang, ilmu dapat disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sebagaimana saat ini saya, salah satu ilmu dalam menyampaikan adalah bahasa. Ada orang yang bisa berbahasa Inggris, bahasa Turkis, atau bahasa Perancis, atau bahasa Arab, bahasa lainnya. Demikian juga dengan orang-orang berilmu lainnya juga mendapatkan anugerah yang sama, karena mereka selalu sepanjang hidupnya menuntut ilmu. Di samping saya, kanan saya ada Syekh Mustafa, orang yang berilmu, kekasih Allah. Orang di sebelah kiri juga Syekh Jibril, orang yang mempunyai ilmu, adalah juga kekasih Allah. Itu adalah sebagai panutan bagi kita semua betapa pentingnya ilmu. It is not with coincidence that we came here. Bukanlah suatu kebetulan bahwa saat ini kita berada di sini. It is Allah's will, because I was not planning to come here, and we were not planning to have the event in this masjid. But Allah subhanahu wa ta'ala plans, His will has to appear. His will is to be here together at the night of the new year, Hijri year. That year is going to be a blessed year inshallah for everyone. Allah sudah menetapkan semuanya, termasuk keberadaan kita di sini di masjid ini. Sudah menjadi iradatullah, menjadi keinginan Allah. Kita tidak mempunyai rencana untuk berada di tempat ini. Demikian juga saya. Mungkin sebelumnya tidak pernah berencana akan ke Indonesia, apalagi ke masjid ini. Tetapi Allah telah mengumpulkan kita semua di sini di hari dan di malam yang penuh bahagia, penuh keberkahan. Karena kita akan masuk ke bulan Muharram yang baru, meninggalkan tahun sebelumnya. Dan keberkahan yang demikian banyak itu saat ini sedang melimpah kepada kita semua. This night and this day and tomorrow is a blessed day. Allah subhanahu wa ta'ala will send first of Muharram, is very precious holy month. It's not something that passed through like nothing happened. It happened in it something big event on the 10th of Muharram. Something big happened, and on the 9th of Muharram is something big happened. At 9 wal 10 of Muharram. Malam ini dan dimulai dari pagi hari ini sampai sore hari ini, nanti malam adalah hari dan sore dan malam yang penuh keberkahan dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memasuki tanggal 1 Muharram 1438 Hijriah dengan keberkahan-keberkahan yang ada. Oleh karena itu kita harus bersyukur, kita harus memanfaatkan waktu-waktu ini yang ada. Dari 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram dan 9 Muharram juga adalah banyak keutamaan-utamaan peristiwa yang dapat umat capai, yang dapat umat dapatkan dari keberkahan-keberkahan dari 1 sampai 10 Muharram ini. When Prophet entered Medina, coming from far and entering Medina, he saw the people of Medina, the Jews, are fasting on the 9th of Muharram. He asked why they are fasting. They said because Allah saved Sayyidina Musa from Fir'aun. He said, نحن أولى بموسى منهم. We are more deserving Musa than them.
So he asked his Sahaba to fast on that day, the 9 of Ashura, the 9 of Muharram. And the 10 of Muharram is an incident happened in the Islamic history which cannot be forgot, is the assassination of Sayyidina al-Hussein. So these two events, very important to Muslim life. The tajalli of these events is dressing us all. The 9 of Muharram, because we are observing the year and we are celebrating the year by coming to this masjid. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will bless us with the barakah of the 9 of Muharram that blessed the Sahaba with Prophet sallallahu alaihi wasallam, and bless us that we will be saved from hellfire by the sacrifice of Sayyidina al-Hussein and dua of Sayyidina al-Hussein on the 10 of Muharram. Keberkahan yang melimpah di bulan Muharram, khususnya tanggal 1 menuju tanggal 9 menuju tanggal 10 Muharram. Ketika itu Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah dari sebuah perjalanan yang jauh. Hadis ini sangat kita kenal, dan beliau bertemu dengan beberapa orang Yahudi Madinah yang ketika itu mereka sedang melaksanakan saum, melaksanakan puasa. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang mereka puasakan? Kenapa mereka sedang puasa pada saat itu? Mereka menceritakan kepada Rasulullah bahwa itu adalah hari yang utama bagi mereka orang-orang Yahudi, karena hari di mana Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Lalu Rasulullah SAW menjawab mereka, kami pun sebetulnya mempunyai keutamaan dari itu daripada kalian. Oleh karena itu tanggal 9 merupakan hari yang suci dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan puasa. Demikian juga dengan tanggal 10 Muharram, suatu peristiwa besar. Kita mengingat secara sejarah bagaimana pengorbanan Sayyidina Hussein di Karbala, dan itu merupakan suatu peristiwa besar bagi kita semua umat Islam. Oleh karena itu kita harus berpenuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan di awal Muharram ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sampai tanggal 10 Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hikmah dan ibrah dan keberkahan dari peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalamnya. We are coming here to benefit, and this story will tell us how much Allah subhanahu wa ta'ala has rewarded us, something that you cannot imagine. Allah rewarded us with something that saved us from hellfire. Without it, we go to hellfire. Kita berharap dari pengorbanan Sayyidina Hussein, maka mencapai semua kita dengan keberkahan itu. Dosa-dosa kita semua terhapus, dosa-dosa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berharap dan harus optimis menjalani bulan Muharram ini sebagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah sedemikian besar dibagikan bagi kita semua. One time Sayyidina Musa alayhi salam, as his customs, to go into the wilderness, in the desert or in the forest, make siyahah journey, to see other people, to learn more and more, and to praise Allah and praise Allah subhanahu wa ta'ala, glorifying Him. One day he was passing by a mountain. As he was approaching more and more, he heard a voice coming from a cave in the mountain. Very nice, beautiful recitation, like Salah ala Nabi. It's very beautiful, very nice when they make salawat on Prophet. So Sayyidina Musa was very happy. He was approaching, and he was hearing someone reciting Subhanalladhi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. May Allah, praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, that He honored me so much over many others, that He favors them. He favored me more than everyone. And he was hearing him saying like that in sajda. And Sayyidina Musa standing at the door of the cave waiting for him to come up from sajda. And when he came up from sajda, he saw that he has no arms and no legs, only stomach, chest and head. And he's saying, praise be to Allah subhanahu wa ta'ala that He favored me
own many others. So Sayyidina Musa looked at him and he said, how Allah favored you. You have no arms, you have no legs. At that moment, a deer came. A deer, ghazal, like lamb, deer. Gazelle, you know, the gazelle, antelope. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu kebiasaan Nabi Musa alaihissalam itu berjalan untuk menengok umat-umatnya. Lalu beliau berjalan ke sebuah pegunungan yang sangat gersang. Beliau mendengar sebuah suara yang sangat indah. Lalu beliau tertarik dengan suara itu karena terdengar bagaikan tasbih yang tidak pernah beliau dengarkan sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam akhirnya tiba di sebuah gua. Di sebuah gua itu suaranya sudah semakin jelas. Lalu beliau melihat ada seseorang yang dalam kondisi sujud, ya, dalam posisi sujud dan bertasbih. Maha suci Engkau ya Allah, yang telah melebihkan aku dari semua makhluk. Maha suci Engkau ya Allah, telah memberikan aku demikian anugerah melebihi dari semua yang Engkau berikan kepada orang lain. Lalu Nabi Musa alaihissalam menunggu orang itu bangun dari sujud. Ketika sudah bangun dari sujud, Nabi Musa dapat melihat dengan jelas bahwa orang itu tidak punya lengan dan tidak punya kaki. Dari sejak pangkal lengannya sampai dari pangkal pahanya tidak ada, hanya bagian perut, dada dan kepalanya. Lalu setelah orang itu selesai bertasbih, ada kijang masuk dan melewati mereka berdua. So that deer, a female deer, that Ya, kijang itu kijang betina. yeah, came to the man that who has no arms, no legs, cannot move, and raised its leg and approached the man to suck from the milk. So that was his rizq. At 24 hours, he was living on that milk that gets from the deer. So Sayyidina Musa was surprised to see that. And he looked at the man and he said, the man, this is from Allah's favor, but Allah favored me more than that. And I will tell you what. Lalu di hadapan Nabi Musa alaihissalam, kijang betina itu mendekati orang yang sedang tasbih, yang sedang sujud itu, lalu mengangkatnya dia sedikit, lalu orang itu menetek dari susu dari kijang itu. Ini bagaikan rezeki, itu adalah rezeki bagi orang tersebut. Nabi Musa alaihissalam terperonggah, terkejut beliau, dan Maulana menjelaskan itu adalah rezeki yang dimaksud, tetapi sesungguhnya ada rezeki yang lebih besar daripada itu semua yang insya Allah akan dijelaskan. Okay. So he said, Ya Musa, Allah preferred me sending my rizq without me running to my rizq. That's a favor. Allah sent Virgin Mary in Surah Al-Maryam her rizq to her home. She was not necessary to need to go to get rizq from outside because she is a worshipper. So worshippers, ibad Allah, Allah will provide them with rizq no matter what. He will give them as much as they like as long as they worship Him. So that man was a worshipper with no arm, no legs. Allah sending a deer to give him food. Demikianlah suatu penjelasan bagaimana orang yang selalu tulus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rizki. Rizkinya yang mendatangi dia, bukan dia menjemput rizkinya. Sebagaimana juga yang dialami oleh Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam beribadah siang, sore, malam, pagi 24 jam. Rizki yang mendatangi Sayyidah Maryam. Itu adalah suatu pelajaran bagi kita. Bagaimana kalau seseorang, bagi kita semua, selalu tekun beribadah, maka kita akan dimudahkan dalam perjalanan rizki kita. No one sleep hungry.
Allah provide everyone. Ask them, anyone hungry? Saat ini apakah ada yang lapar? Ada yang kelaparan? Allah send their rizq to them. Allah akan mengirimkan rizki yang cukup bagi kita semua. Like sending to that man, Allah will send to everyone that comes to the masjid or come to Zawiyah or in his house. He's worshipping and loving Prophet and making salawat and listening to awliyaullah, to the guides, to him. Allah will provide them with rizq, don't worry about it. Jangan khawatir, wahai orang-orang yang selalu mendatangi majelis zikir, majelis solawat, dan majelis kebaikan-kebaikan lainnya, beribadah, membuka pintu rumah-rumahnya untuk tempat zikir, untuk tempat solawat, untuk maulid. Rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti datang ke tempat-tempat tersebut. He said, Ya Musa, what Allah favored me is a big favor. Orang itu lalu berkata, menambah kepada Nabi Musa, wahai Musa, yang Allah berikan kepada saya lebih dari ini semua. He made me from your ummah, but he made me Muslim. I am honored Muslim. Allah made me a Muslim. That's what I am. Allah favored me with Islam. So how much of us, how much of people around the world being favored with Islam? Every one of us here, I favored with Islam. If we make sajda from beginning of the creation till the end of the creation, it's not enough to thank Allah subhanahu wa ta'ala that He has made us Muslim and from Ummatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, which Prophet will take us to paradise with no sin, with no account will take us to paradise. Orang itu melanjutkan, wahai Musa, memang aku terlahir di zamanmu. Tetapi ketahuilah, anugerah Allah yang diberikan kepada aku adalah bahwa aku seorang Muslim. Aku adalah seorang yang beragama Islam. Bayangkan orang yang pada saat itu lahir dan ada di zamannya Nabi Musa alaihissalam bisa mengucapkan itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kita membayangkan diri kita sendiri yang terlahir di dunia ini langsung menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Menjadi Muslim itu adalah suatu keberkahan bagi kita semua. Dan juga orang-orang yang selalu mendatangi majelis zikir dan menuntut ilmu kepada para guru, kepada para syekh, kepada para aulia Allah, maka rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan datang kepada mereka dari jalan yang tidak akan ditebak-tebak sebelumnya. That's why Allah honored us to be Muslims. He didn't honor someone else, but Allah guided whom He likes. La tahdi man ahbabt, inna Allah yahdi man yasha. Allah will guide whom He likes. Alhamdulillah, He guide these young ones to the teacher to bring them and to dress them with Islam. So congratulations for the teachers and congratulations for them. Kita harus bersyukur yang tiada hentinya. Kalau kita menyadari dan mencoba sujud dari awal sampai akhir, dari adanya alam semesta sampai hari kiamat, sujud kita tidak akan cukup untuk mensyukuri bagaimana nikmatnya menjadi seorang umat Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi seorang Muslim. Kita harus bersenang, harus merasa gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai orang yang beragama Islam dan mengenal para guru, para syekh, para aulia Allah, dan mendatangi mereka-mereka orang yang berilmu, sehingga kita selalu berada di jalan yang selamat, dan dengan demikian kehidupan kita akan senang dunia dan akhirat. That is big favor. Ingatlah bahwa itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. No one can say, Ya Rabbi, you deprived us. Allah gave it. Allah gave us to be Muslim. But Allah made also non-Muslim to become Muslim, converting them, reverting them. They revert back to Islam. Those have better favor. Allah favored them more
by forgiving their sins even. When they become Muslim, when they say Shahada, all their sins are being erased. All their shirk and kufr is being erased. What you think about Muslim who bring Shahada every time in a masjid, in a prayer, Allah subhanahu wa ta'ala will leave any sin on us? No, no way. Allah will erase all the sins because we are His servant and we are making tawheed and saying La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahu yahdi may yasha. Allah membimbing siapapun yang Dia inginkan untuk Dia bimbing. Allah memberikan hidayah dan taufik kepada siapapun yang Dia inginkan. Kepada orang-orang yang sebelumnya kafir, kepada orang-orang yang sebelumnya musyrik. Ketika Allah menginginkan orang itu menjadi umat Islam, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa orang itu semua. Ketika orang itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua dosa-dosa orang itu habis. Lah, bagaimana dengan kita yang memang melaksanakan sholat 5 waktu minimal sehari semalam? Setiap waktu kita bersyahadat, setiap waktu kita beristighfar. Tidak mungkin Allah tidak mengampuni kita semua. Apalagi kalau kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah berikan ampunan kepada kita semua. One time is enough to say La ilaha illallah is the miftah al-Jannah, is the key for paradise. Muhammadun Rasulullah is the Jannah. La ilaha illallah is the key because you are saying there is no creator except Allah, Muhammad is messenger. So when you follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you enter his paradise. So La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah is better than the wealth of all this dunya. Those who pass away from Muslims in their graves, they know the reality at that time, at that moment. Now it is veiled because we cannot be up to the level that we can see that our eyes will be opened. But there are awliyas, their eyes, they can see what's going in the grave of a mu'min or in a kafir. And they say and they know what's happening. So Prophet ﷺ said, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Miftahul wa dukhul ila al-Jannah huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And all of you are saying La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah is better than the words of all this dunya. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Ketika orang kita semua mengucapkan kalimatul tauhid la ilaha illallah, maka kita masuk ke dalam surga. Surganya apa? Surganya itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jannah, adalah surga bagi kita semua. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagi kita-kita semua yang selalu dari awal sampai akhir mengucapkan kalimat itu, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Para aulia Allah, orang-orang soleh yang diberikan pandangan kasaf oleh Allah Subhanahu wa taala, mata mereka, pendengaran mereka bisa melihat apa yang terjadi di alam kubur. Bagi orang-orang yang muslim, bagi orang-orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga bagi orang-orang yang kafir, bagi mereka itu tembus kuburan dan barzah itu terlihat dengan sangat jelasnya. Apa yang terjadi di alam kubur semuanya terlihat. Maka mereka bisa melihat dengan mudahnya apa yang terjadi di dalam barzah sebagai suatu anugerah bagi orang-orang yang bertauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If we say la ilaha illallah without saying Muhammad, is not accepted. Jika kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima kalimat itu. You say la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Jannah is opened. Ketika dibukakan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka pintu-pintu surga akan terbuka bagi kita semua. It's like a safe. You know safe? Safe box that you put money inside. Example. You have the key, you put the key, doesn't open, you have to put a code. Without the code, it doesn't work. So the key is there, but you need the code. The code is Muhammadun Rasulullah.
The key La ilaha illallah is there, but without the code, it doesn't open because non-Muslim can say La ilaha illallah, can say Jesus, they can say there is no creator except Allah, but he doesn't accept Muhammad, so he's not a Muslim. So to accept Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the code, is the main thing. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, open for you the seven heavens. May Allah open for all of us the seven heavens and beyond that. Inshallah with Prophet sallallahu alaihi wasallam, dunya and akhirah. Kalimatul tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat yang tidak terpisahkan satu sama lain. Bagi orang-orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah, maka tauhidnya tak diterima, tetapi dia akan diterima ketika melanjutkannya dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianalogikan oleh Maulana, kalimat ini bagaikan kalau kita memiliki suatu lemari besi yang selalu menyimpan untuk uang kita atau barang-barang berharga, surat-surat berharga kita. Kalimat la ilaha illallah itu bagaikan kunci yang masuk ke dalam lubang kuncinya. Tetapi kita masih perlu kode, perlu pin. Nah, pinnya itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Walaupun sudah dicolok kuncinya, kalau tidak punya pin, pintunya tidak akan terbuka. Demikian juga pintu-pintu jannah, pintu-pintu surga tidak akan terbuka kalau tidak lengkap mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu bagi kita semua penting untuk menyadari bahwa ilmu penting dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW adalah pintu keselamatan bagi kita semua, dan kita semua akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga, pintu-pintu langit, tujuh pintu surga, bahkan lebih dari itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya itu bukan perkara yang sulit bagi Allah. That's why Allah in Holy Quran said, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, ay fattabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Really you want paradise, because when you love Allah you want paradise. You show you are sincere, you are faithful to Him, you are worshipping Him as the Creator and Muhammad as His messenger. What Allah is saying to you, you show me that, follow Muhammad. So not following Muhammad, you cannot reach Allah subhanahu wa ta'ala, and you cannot reach His paradises. When we say La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah every salah, that's why tashahhud in the salah, in the tahiyyat, if we don't say ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, our prayers is rejected, is not considered, you have to repeat it. So by saying ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, that moment in tahiyyat, paradise is open. That's why we make salawat on Prophet after making shahada. Immediately we make Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim, until the end. It opens the door of heavens. Salawat will open the doors of heavens, but shahada will take you to maqam al-tawheed, means the creator and the servant. Allah is the creator and Prophet ﷺ is the real servant to Allah. That is the key for paradise. May Allah subhanahu wa ta'ala show us that key and give us that key. Kita semua mau masuk surga bukan nih? Mau masuk jannah? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat, kepada kita semua, bahwa kita ingin mendapatkan surganya Allah, bahwa kita ingin mendapatkan cintanya Allah, dan salah satu ekspresi dari cintanya Allah itu adalah jannahnya, surganya, maka fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Dan kunci untuk mengikuti itu adalah mengakui bahwa beliau adalah Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah Muhammad Rasulullah SAW, maka pintu-pintu akan dibukakan semua, pintu surga akan dibukakan semua. Okay. So we are asking them to say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah every day 100 times. Oleh karena itu 100 kali per day, per hari, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali. They need ijazah for that? Yes. Ask them. Kita ingin mendapatkan ijazah dari Maulana La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali sehari.
بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله سيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا والله على ما نقول وكيل وقبلنا بسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني شيخا ومرشدا الله 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 حق الله 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 حق الله حق إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وحضرة شيخنا سيد الشيخ عبد الله الفاز الدغستاني سيد الشيخ محمد ناظم الحقاني الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. The next is inshallah in very short time with Sheikh Mustafa supporting the Tobagos Abdul Hamid Mahdi, inshallah Sultan Abdul Hamid, like Osmani Sultan. Insyaallah kita lanjutkan dan nanti Syekh Mustafa akan melanjutkan dengan Syekh Tubagus Abdul Hamid. Inshallah he will become Sultan Abdul Hamid. Dan akan menjadi seorang Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid. Like Ottoman. So under the observation of Sheikh Mustafa, inshallah he will guide him and he will guide the others. Insyaallah dengan bimbingan Syekh Mustafa, Syekh Sultan Abdul Hamid juga akan membimbing umat di sekelilingnya dan insyaallah akan diberikan keberkahan. Inshallah he will complete him. Sheikh Mustafa will build him up more and more. Syekh Mustafa akan memberikan pengajaran-pengajaran kepada Syekh Abdul Hamid dan akan mengangkat derajat dan makom dan tarekat ini. Like Sheikh Abu Tufail, how he is raising the general Zawiya and making it bigger and bigger. Today there was no place where we are staying to host them all. There are thousands of them now. Inshallah he will have thousands and thousands under the guidance of Sheikh Mustafa, under our guidance, under guidance of Maulana Sheikh Nazim and Grand Sheikh. Sebagaimana tadi siang kita melihat jamaah dari Zawiyah Cinere Syekh Abu Tufail dengan ratusan bahkan lebih banyak dari itu sesungguhnya. Demikian juga dengan jamaah dari Syekh Sultan Abdul Hamid akan bertambah banyak ratusan dan ribuan insyaallah dengan keberkahan dan pengajaran dari para guru, dari Syekh Mustafa dan dari kami Maulana Syekh Hisam Kabani, dan dari kami akan disampaikan kepada Maulana Syekh Nazim, disampaikan kepada Syekh Abdullah Faiz Dagestani dan mengikuti silsilah yang ada dalam tarekat ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And of course also Sheikh Salahuddin is doing great work. May Allah subhanahu wa ta'ala guide thousands to him. And all Zawiya, I heard that now we have 100 Zawiya in Indonesia. May Allah make every leader in that Zawiya to guide thousands and thousands and thousands, like in the time of Aba Anom, how he had like 40 million murids. Inshallah we will have here in Indonesia not only 40 million murid, but hundreds of millions of murid. All of them for the love of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk kerja keras dari Syekh Hafiz Salahuddin yang telah membangun zawiyah-zawiyah dan tempat-tempat zikir
dan kita sudah tahu mungkin ada ratusan tempat zikir di sekeliling Indonesia, ribuan orang akan datang. Lihatlah apa yang ada di jamaahnya Abah Anom misalnya, jutaan orang datang menjadi murid beliau, mungkin sampai 30 sampai 40 juta orang. Kita pun insya Allah dengan kecintaan kita kepada guru-guru kita, kepada Masyayikhul Kiram sampai kepada Rasulullah, akan juga bertambah lebih banyak daripada itu semua. Semata-mata adalah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. And all of you, inshallah, millions and millions, all of you will be under the love of Prophet sallallahu alaihi wasallam, love of his Sahaba, love of his Khalifa, love of Islam scholars, and love of awliyaullah, that they are between you, and especially the angels that they are here in this place, as Prophet mentioned, بحلق الذكر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر. So inshallah we are landing today in this masjid, and Allah sent angels in circulating us up to first paradise. And also salawat will be written for all of us as rewards from Allah to us, inshallah. Dan bagi kita adalah bagian dari puluhan juta atau ratusan juta yang akan datang kemudian hari, sebagai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para aulia Allah, kepada para orang-orang soleh, kepada Masyayikhul Kiram, para guru-guru kita semua. Dan di masjid ini misalnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, halaqah zikir, majelis zikir seperti kita semua, majelis solawat, majelis maulid Nabi SAW, didatangi oleh para malaikat Allah dengan jumlah yang tidak pernah akan kita ketahui. Mereka tidak terlihat, tetapi mereka ada di sini sekarang, para malaikat Allah. Mereka akan mengangkat derajat kita dan akan mendoakan kita selalu terus sampai yaumil kiamah, sehingga dosa-dosa kita akan terkikis dan kita akan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. May Allah Subhanahu wa taala forgive us. May Allah bless us. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aj'al awwala liqa'ina hadha salahan wa awsatuhu falahan wa akhirahu najahan. Allahumma aj'al awwaluhu rahmatan wa awsatuhu ni'matan wa akhirahu takrimatan wa maghfirah. Alhamdulillahi alladhi tawada'a kullu shay'in li'azamatihi wa dalla kullu shay'in li'izzatihi wa khada'a kullu shay'in limulkihi واستسلم كل شيء لقدرته والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصاهر كل شيء لكبريائه. Now we are having 100 zawiyah and very difficult to coordinate all of them together at the same time. Slowly down. Down.
Mohon maaf memesankan dan menasihatkan bagi kita semua untuk bersatu selalu. Jangan sampai tercerai-berai. Kita adalah anak-anaknya Maulana Syekh Nadim, anak-anaknya Maulana Syekh Hisam. Dan semua guru-guru kita ini ada semua di sini. Ada Syekh Mustafa, ada imam-imam zikir, ada imam-imam zawiyah. Bersatulah. Dan ada yayasan yang dipimpin oleh Bang Budi, ada Bang Rizal, ada Syekh Mustafa Kampung Selawat. Dan Syekh Mustafa adalah seseorang yang diberikan kemampuan untuk memimpin kita semua. Bikinlah jadwal dan schedule dan perencanaan untuk membuat satu perkumpulan bersama-sama. Digilir kita berzikir bersama-sama. Dan alhamdulillah itu insya Allah akan membuat jamaah kita semakin hari semakin banyak, semakin berkah dan semakin mendapatkan keutamaan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Let's go to the ladies. And now I need your permission to read the when you go zikir, Memimpin zikir you use tasbih. diberikan tasbih oleh Maulana. Mohon berikan jalan untuk Maulana. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mohon berikan jalan untuk Maulana. ya, mohon berikan jalan yang Tolong adabnya dijaga, diberikan jalan, jangan menyentuh, jangan mencium tangan dan sekaligus tolong dibuka, tolong dikasih melihatkan adab kita sekarang. Kasihan Maulana, tolong dibuka pintunya, dibuka jalannya sekarang. ya, Dibuka jalannya dibuka. Miftahul jannah.
Mohon memesankan dan menasihatkan bagi kita semua untuk bersatu selalu. Jangan sampai tercerai-berai. Kita adalah anak-anaknya Maulana Syekh Nadim, anak-anaknya Maulana Syekh Isam. Dan semua guru-guru kita ini ada semua di sini. Ada Syekh Mustafa, ada imam-imam zikir, ada imam-imam zawiyah. Bersatulah. Dan ada yayasan yang dipimpin oleh Bang Budi, ada Bang Rizal, ada Syekh Mustafa Kampung Selawat. Dan Syekh Mustafa adalah seseorang yang diberikan kemampuan untuk memimpin kita semua. Bikinlah jadwal dan schedule dan perencanaan untuk membuat satu perkumpulan bersama-sama. Digilir kita berzikir bersama-sama. Dan alhamdulillah itu insya Allah akan membuat jamaah kita semakin hari semakin banyak, semakin berkah dan semakin mendapatkan keutamaan. Amin ya rabbal alamin. Let's move to the ladies. And now I need your permission to read Sultan Abdul Hamid. When you go zikir, Memimpin zikir diberikan tasbih oleh Tuhan. Mohon berikan jalan untuk Maulana. Ya, Bapak, Ibu-Ibu. Mohon berikan jalan untuk Maulana. Ya, mohon berikan jalan. Tolong adabnya dijaga, diberikan jalan, jangan menyentuh, jangan mencium tangan dan sekaligus tolong dibuka, tolong dikasih perlihatkan adab kita sekarang. Ya, kasihan Maulana. Tolong dibuka pintunya, dibuka jalannya sekarang. Ya, dibuka, jalannya dibuka. Miftahul Jannah. Muhammad